Syiah merupakan salah satu sekte besar dalam Islam yang memiliki perbedaan mendasar dengan Sunni, baik dalam akidah, fikih, maupun praktek politik. Di Indonesia, mayoritas umat Islam bermazhab Sunni, khususnya Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pengaruh Syiah mulai terasa. Tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam dinamika politik. Pembahasan kali ini akan membahas secara mendalam tentang dugaan agenda politik Syiah di Indonesia, strategi penyebaran ideologi, serta implikasinya terhadap stabilitas sosial dan politik nasional. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang agenda politik Syiah di Indonesia. Setelah revolusi Iran tahun 1979, Iran mulai aktif menyebarkan pengaruh ideologi Syiah ke negara-negara mayoritas Muslim termasuk Indonesia. Iran membangun hubungan diplomatik dan kebudayaan dengan Indonesia sebagai jalur memperkenalkan pemikiran Syiah. Beasiswa pendidikan ke Iran untuk pelajar Indonesia menjadi sarana utama dalam penyebaran paham Syiah. Mereka mendirikan lembaga-lembaga kebudayaan dan penerbitan buku-buku Syiah dalam bahasa Indonesia. Serta semakin seringnya Syiah menyelenggarakan peringatan acara Asyura dan peringatan Karbala di beberapa kota besar, menandakan berkembangnya komunitas Syiah di Indonesia. Teman-teman sekalian, Syiah memiliki strategi politik di Indonesia yang harus kita waspadai bersama. Yang pertama, interpretasi ke organisasi keagamaan. Dugaan masuknya kader Syiah dalam organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan dan pemikiran keagamaan. Penggunaan istilah Ahlul Bait sebagai narasi yang diterima luas di kalangan Sunni untuk menarik simpati. Yang kedua, pendekatan ke tokoh politik yang elit. Membangun hubungan dengan tokoh-tokoh politik dan partai yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, khususnya di pemerintahan, dan memanfaatkan isu toleransi dan pluralisme untuk mendapatkan ruang di panggung politik nasional. Yang ketiga, pendirian partai politik dan ormas. Upaya mendirikan organisasi masyarakat atau ormas dan partai politik yang berbasis Syiah atau yang mendukung kepentingan mereka, serta dukungan terhadap calon legislatif atau kepala daerah yang simpatik terhadap agenda Syiah. Yang keempat, penguasaan media dan informasi. Pendirian media online dan cetak untuk menyebarkan narasi yang mendukung ideologi Syiah, serta penggunaan media sosial untuk propaganda dan pembentukan opini publik. Maka timbul sebuah pertanyaan, apa agenda dan tujuan politik Syiah di Indonesia? Yang pertama, normalisasi ajaran Syiah di tengah umat Islam. Syiah ingin menyebarkan ajaran mereka dengan kemasan yang moderat agar diterima di kalangan masyarakat Sunni, serta mempromosikan konsep Islam rahmatan lil alamin versi Syiah yang berbeda dari pemahaman Sunni. Yang kedua, pengaruh dalam kebijakan pemerintah. Syiah berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait isu-isu keagamaan, yang terutama yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan pluralisme, dan mendorong kebijakan yang melindungi kelompok minoritas dengan tujuan melindungi kelompok Syiah di Indonesia. Yang ketiga, membangun solidaritas internasional. Syiah di Indonesia menjadi bagian dan jaringan politik Syiah global yang dipimpin oleh Iran, yang membangun hubungan dengan negara-negara pro-Syiah untuk memperkuat posisi di Indonesia.
Adakah dampak dan potensi ancaman terhadap agenda politik Syiah di Indonesia? Maka kita jawab bahwa itu pasti ada. Yang pertama, perpecahan umat Islam. Potensi konflik horizontal antara kelompok Sunni dengan Syiah, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah, serta munculnya ketegangan antar ormas Islam di Indonesia yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Yang kedua, radikalisasi dan ekstremisme. Penyebaran ajaran ekstrim di kalangan Syiah dapat memicu radikalisme tandingan dari kelompok Sunni. Ini berpotensi memunculkan kelompok militan berbasis sektarian. Yang ketiga, pengaruh asing dalam politik nasional. Intervensi Iran melalui diplomasi kebudayaan dan ekonomi dapat mengancam kedaulatan politik Indonesia yang akan berpotensi menjadi bagian dari proxy war antara Iran dan negara-negara Sunni seperti Arab Saudi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus berupaya mengantisipasi dan menghadapi agenda politik Syiah dengan cara yang pertama, penguatan pendidikan akidah yang benar. Memperkuat pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan umat Islam melalui dakwah dan pendidikan, serta melakukan penolakan terhadap paham Syiah yang menyimpang melalui kajian ilmiah dan diskusi yang terbuka. Yang kedua, pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan ormas. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan Syiah dan mengawasi seluruh ormas yang terindikasi menyebarkan pemahaman Syiah dan mengambil tindakan yang sesuai dengan hukum. Yang ketiga, penguatan ukhuwah Islamiyah. Mendorong persatuan antar ormas Islam untuk menghindari perpecahan umat serta mengadakan dialog dan diskusi terbuka untuk membahas perbedaan tanpa konflik. Yang keempat, regulasi media dan konten dakwah. Pengawasan ketat terhadap media yang menyebarkan pemahaman menyimpang dan provokatif dan menyerukan untuk memproduksi konten dakwah yang moderat dan sesuai dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, pengaruh Syiah dan agenda politik Syiah di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan perlu dicermati dengan bijak. Meskipun kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, penyebaran ideologi yang berpotensi memecah belah umat harus diantisipasi. Umat Islam di Indonesia perlu memperkuat pemahaman akidah yang lurus serta menjaga ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kewaspadaan terhadap interpretasi ideologi yang bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang tepat akan membantu menjaga stabilitas sosial dan politik Indonesia agar tidak terpecah oleh konflik sektarian. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.